Ya, shalom. Oke, selamat pagi, siang, selamat malam. Bagi anak-anak yang melihat video pembelajaran kali ini, oke, kita melanjutkan pembahasan pada bab 12 ini. Sebelumnya kita sudah belajar yang bagian A-nya, yaitu tentang pengertian disiplin. Lalu ada video keduanya, yaitu bagian B-nya, pengalaman tentang disiplin. Dan sekarang kita di bagian penghujung pembelajaran bab 12, itu bagian C, D, sampai nanti penutup bagian E. Oke, sebelum lebih lagi kita jauh membahas materi ini, kita berdoa dulu ya. Kita sebutkan lagi, kita tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas rahmat-Mu, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Tuhan Yesus, Tuhan, saat ini kami mau belajar tentang bab 12, belajar solidaritas. Saat ini kami belajar bagian C, D, dan E-nya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan hikmat bagi setiap kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Dan juga Tuhan Yesus, berkati mulut bibir hamba-Mu ini, supaya apa yang disampaikan semuanya berasal daripada Engkau Tuhan Yesus, dan berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau berikan hati seorang murid, telinga seorang murid, bagi setiap anak-anak yang melihat dan menonton videonya, sehingga mereka mengerti dan paham akan materi bab 12 ini. Tuhan Yesus, ampunilah atas kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, di bab 12 ini sebelumnya sudah ada banyak pertanyaan yang bagian A dan bagian B-nya mengenai tugas pun ada yang bertanya dibuatnya di Microsoft Office apa, Word atau Excel. Tapi misal saya tekankan sekali lagi, dibuatnya di Microsoft Word, dibuat tabelnya. Dan sudah sejauh manakah tugas agama yang diberikan, yang sudah dikerjakan oleh kalian? Atau jangan-jangan dari kalian ada yang belum mengerjakannya sama sekali? Sungguh terlalu. Ya, jangan sampai kalian terlena dengan belajar di rumah ini seakan-akan kalian tanpa libur. Tetapi tetap terus fokus dan tetap terus kalian semangat dalam belajarnya seperti itu. Ya, oke. Kita masuk ke pembahasan C-nya. Pentingnya disiplin hidup. Silakan dicatat ya. Sekali lagi, C, pentingnya disiplin hidup. Oke, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yaitu poin yang pertama, disiplin membutuhkan latihan sehingga bisa menjadi gaya dan cara hidup atau lifestyle. Seperti itu. Bahasa Inggrisnya, bahasa katanya lifestyle. Nah, jadi disiplin ini seperti yang sudah saya katakan di sebelumnya di video pertama, video kedua, bagian A dan bagian B-nya, itu memang perlu adanya waktu, membutuhkan waktu, sehingga disiplin ini sudah menjadi lifestyle kita, sudah melekat, sudah menjadi gaya dan cara hidup kita, cara hidup seorang. Nah, makanya nih yang sudah tadi saya sampaikan sebelumnya juga pun bahwa perlu adanya pelatihan diri. Nah, ini mumpung di hari kalian belajar di rumah, dimulai nih dari kalian saat ini nih, kayak dari bangun tidur. Ayo, tadi bangun tidur jam berapa? Dibiasakan tuh bangun pagi bangun, terus tidurnya jam berapa, mandi, makan, itu kalian belajar jam berapa. Kalau kalian bosan, buat anak-anak mister yang
Saya bermain musik, latihan gitar, keyboard, yang nyanyi, dan kadang ada yang suka tiktokan tuh, tiktok. Nggak apa-apa selama itu masih di jalurnya kebenaran dan tidak salah, itu nggak apa-apa engkau lakuin. Ya, selagi engkau bisa berkarya, engkau mengekspresikan dirimu, selagi itu di jalan yang benar, engkau tidak apa-apa. Jangan malu kalau tiktokan ya nggak masalah gitu. Ya pokoknya engkau membuat kreasi sebisa mungkin sehingga tidak ada kata bosan dalam sehari-hari yang kita hadapi sekarang ini, seperti itu. Seperti halnya saya pun kalau ada waktu, misalkan kalau bosan nih, oke, latihan gitar, nyanyi, keyboard, main latihan nyanyi, seperti itu. Kadang suka diposting di story WhatsApp atau Instagram supaya mengisi waktu dan juga supaya kita mengekspresikan diri seperti itu. Jadi itu ya, jadi kayaknya yang bagian sini itu tuh memang menekankan apa yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi yang disiplin membutuhkan latihan, harus latihan. Practice make perfect. Oke. Latihan membuat kamu sempurna gitu. Jadi orang yang jago pun butuh namanya latihan. Latihan itu perlu. Latihan. Engkau jangan pernah menganggap dirimu merasa puas gitu. Harus tetap latihan meskipun engkau sudah bisa, tetap latihan. Sama seperti saya pun bukannya menyombongkan diri, tapi sudah bisa bermain keyboard masih tetap latihan, terus latihan. Karena kalau kita nggak latihan, itu seperti ada yang berkurang. Ya kayak seminggu aja saya nggak main, itu udah kaku, jadinya kaku, nggak bisa mencet lagi. Maksudnya udah nggak lincah lagi seperti itu. Ingat ya, ditekankan sekali lagi, latihan. Bukan dari sekarang lagi, harusnya dari minggu kemarin tuh, dari pembelajaran 14. Bahkan harusnya kalau bisa dari kecil, seperti itu, dari kecil. Dari kecil engkau dibentuk kedisiplinanmu melalui kedua orang tuamu. Disiplin, bangun pagi, kau disiplin, mandi, makan. Kadang kan kecil kan ada orang tua, misalkan dipanggil, Johan, ayo, udah sore, pulang, jangan main mulu. Misalkan Johan kan main bola nih, maghrib, sore harus habis itu maghrib, Johan disuruh pulang. Itu disiplin, karena kalau udah waktunya malam itu udah nggak boleh lagi pulang. Terus habis itu disuruh mandi, terus disuruh makan belajar. Nah, terus habis itu belajar, itu istirahat tidur, begitu. Atau hanya pagi, di saat engkau dibangunkan pagi hari, misalkan yang suka bangun siang siapa nih? Misalkan yang bangun siang, misalkan Aurel, misalkan waktu dulu kecil, ayo bangun gitu, ini udah siang, bangun gitu, ayo mandi, ayo sarapan. Itu tuh dari kecil udah harus dibiasakan, dilatih kedisiplinan oleh kedua orang tuamu. Latihan. Yang kedua, seorang tentara tidak akan dapat menjadi prajurit yang disiplin jika tidak dilatih dalam pelatihan kemiliteran. Sekali lagi, seorang tentara tidak akan dapat menjadi prajurit yang disiplin jika tidak dilatih dalam pelatihan kemiliteran. Nah itu dia, bahkan seorang tentara pun harus benar-benar mengalami yang namanya proses latihan. Dulu Mister sempat ikut pelatihan yang dikomandoi oleh tentara seperti itu. Mungkin dari beberapa kalian mungkin ada yang merasakannya, atau mungkin belum. Kalau belum, nanti ini yang nanti akan saya coba terapkan ke kalian. Misalkan kalian ikut retreat atau camp, nah
Jadi gini, bangun pagi jam 5, udah diteriakin tuh, tendanya juga kabur, bangun gitu, bangun gitu, 1, 2, 3, kalau nggak nyampe lapangan push up 50 kali, gila lu. Bangun pagi, bangun, terus ada yang masih setengah sadar, ada yang masih tidur gitu. Dah, dan yang lebih parah ya, perlengkapannya harus lengkap. Kan waktu itu misalnya ikut masa orientasi mahasiswa gitu, yang OPD gitu, mahasiswa dulu waktu di SMJ. Itu ada yang namanya MT, terus topi, tas, segala macam. Nah, kalau Mister standby, tidur tetap pakai perlengkapan, sama seperti hanya tentara juga yang lain. Kalau dalam pelatihan, kalau bisa mungkin sebelum tidur tuh harus udah siap-siap, misalkan gigi, membersihkan diri, habis itu udah siap pakaian yang siap-siap, benar harus standby. Saya pun seperti itu, standby, tidur standby, tetap pakai atribut yang akan mau dipakai. Jika di saat nanti sudah mau dibangunkan, itu udah nah, seperti itu. Perlu yang namanya pelatihan. Nah, makan pun dihitung berapa detik gitu, makan satu piring, makannya misalkan 30 detik. Ada teman Mister yang nggak biasa makan cepet, makanya kan ya, harus lama punya bener-bener dikunyah gitu. Nah, dia tuh karena kita harus solid kan. Temen yang makanya lama ini dibagi ke temen yang makanya cepet, supaya perhitungan waktunya sama seperti itu. Nah, jadi teman sama nih yang makanya lama aman. Pokoknya segala mungkin kesolidaritasan itu pun harus tetap ada. Nih menyambung lagi nih di bab sebelumnya kan, sekarang kan babnya disiplin, tapi masih ada unsur tentang bab solidaritasnya. Susah banget kalau saya sebut solidaritasnya. Nah, seperti itu. Jadi militer tuh nggak langsung disiplin, dia harus adanya pelatihan militer, baris berbaris, menembak, pokoknya segala itu. Ingat ya, nembak pistol, bukannya nembak cowok ke cewek ya, nanti yang ada kalian malah nembaknya yang lain lagi. Oke, poin yang ketiga, dalam kehidupan rohani, doa, membaca kitab, memberitakan kabar baik juga perlu dilatih. Sekali lagi, dalam kehidupan rohani, doa, membaca kitab, memberitakan kabar baik juga perlu dilatih. Karena kenapa? Karena sebagai kita prajurit Kristus, kita laskar Kristus, umat pilihannya, mari majulah terus di dalam kuasa namanya. Itu lagu Mister dulu sekolah minggu. Gak tau mungkin kalian masih ada atau enggak. Nah, pokoknya ada lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap dor. Saya laskar Kristus, siap dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Seorang prajurit Kristus, jika dirimu adalah prajurit Kristus, maka engkau perlu dalam kehidupan rohanimu perlu dilatih yang namanya doa, membaca kitab, dan memberitakan kabar baik. Sebisa mungkin seminimal mungkin kau ada waktu khusus kau berdoa. Entah itu engkau saat kau bangun pagi hari atau sebelum tidur kau doa khusus saja. Engkau berdoa seperti itu. Dia merenungkan kebaikan Tuhan. Ku renungkan firman,
siang dan malam, semuanya doa merenung. Jika ada sesuatu yang ingin kau ceritakan kepada Tuhan Yesus, kau ceritakan. Tuhan, tadi aku begini-begini. Enggak ada yang ingin kau doakan, ada yang kau rindukan seperti itu. Membaca Alkitab penting. Saya pun dari dulu sudah harus disiplin minimal sehari 2 pasal. Dulu sempat 5, mundur 4, 3. Oke, pokoknya jangan sampai kurang dari 2. Kalau nggak 2, 3. Pokoknya sehari minimal 2. Itu saya. Kamu pun harus begitu. Harus ada target. Ayo, hari ini sudah belum baca Alkitab? Sudah belum berdoanya hari ini? Nah, itu tuh. Nanti itu akan ada tugas ya. Nah, memberitakan kabar baik juga maksudnya gimana? Ya, memberitakan kabar baik tuh nggak harus engkau ke pinggir jalan terus gua bilang, "Woi, Tuhan Yesus baik, bertobatlah." Ya nggak harus gitu, nggak harus kau berteriak-teriak di muka umum, berteriak di pasar, berteriak di pinggir jalan. Nggak harus kayak gitu. Ini udah zaman modern. Ada yang namanya sosial media yang banyak orang yang bisa melihat di situ. Jika engkau memposting yang positif tentang kebenaran firman Tuhan, itu sudah cukup memberitakan kabar baik. Ya nggak harus ayat. Kabar baik itu tuh banyak hal. Jadi seperti halnya kehidupanmu yang positif, contohnya statusmu yang positif. Terima kasih Tuhan atas kebaikanmu pada pagi hari ini, atau nggak apapun. Terus kalau saya memberitakan kabar baiknya itu melalui pujian, postingan lagu rohani. Kayak yang sebelumnya saya posting, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Gitu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Itu. Ingat ya, harus dibiasain disiplin rohani. Yang keempat, latihan terus-menerus sampai menjadi kebiasaan dan gaya hidup orang Kristen. Jika hal tersebut tidak dilakukan, kita rasanya belum menjadi orang Kristen yang sungguh. Sekali lagi saya tegaskan, latihan terus-menerus sampai menjadi kebiasaan dan gaya hidup orang Kristen. Jika hal tersebut tidak dilakukan, kita rasanya belum menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Makanya jika harus dibiasakan disiplin rohani, harus dibiasakan disiplin rohani. Oke. Yang kelima, kita baca firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Beginilah firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang kalian harus tekankan itu tuh, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, firman Tuhan itu sudah sangat amat jelas. Jadi di poin akhirnya itu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu memang sudah sangat amat tertulis bahwa perlu yang namanya kebiasaan rohani untuk bagaimana kesalahan kita itu dinyatakan, oh kita salah nih, gitu. Habis kita salah nih, terus diperbaiki kelakuannya sehingga kita terdidik dalam kebenaran firman Tuhan, seperti itu.
Yang ngerti katakan amin. Jadi yang tadinya salah, misalkan di firman Tuhan ini ada tertulis hormatilah kedua orang tuamu, itu yang paling gampangnya. Terus kesalahan kita seringkali lalai dalam menghormati kedua orang tua kita. Kadang kita disuruh ini kita nolak, terus kita kadang suka ngelawan. Jadi firman Tuhan ada ini untuk menyatakan kesalahan kita. Oh, kita salah, kita harus hormati kedua orang tua kita. Habis kita mengakui kita salah nih, habis itu kita dididik dalam kebenaran. Jadi sebelum itu kita diperbaiki dulu nih kelakuan kita nih. Habis diperbaiki, baru kita dididik dalam kebenaran. Seperti itu. Lanjut. Di poin ke-6, silakan catat. Disiplin itu membawa kita kepada perubahan hidup baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Sekali lagi, disiplin itu membawa kita kepada perubahan hidup baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Nah, jadi karena adanya disiplin ini, yang paling terutama itu misalkan disiplin rohani, perubahan itu sangat amat terasa. Hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat seperti itu. Bersamamu Bapa, jadi kita sangat-sangat dekat sekali sama Tuhan. Itu perubahannya semakin nyata. Di saat engkau melakukan kesalahan, itu tiba-tiba engkau diingatkan dalam hatimu, oh iya, minta maaf nih, aduh Tuhan, tadi aku buat salah. Seperti itu. Misalkan misalkan Julio nggak sengaja pukul adiknya. Terus habis itu Julio karena sudah rajin, terus sudah disiplin dalam rohani, terus Julio ingat, tadi aku salah, Tuhan maafkan aku tadi, aku dan pukul adikku gitu. Terus Julio karena sudah diingatkan kesalahannya, Julio perbaiki kesalahannya, minta maaf ke adiknya, maaf ya tadi abang udah pukul kamu, sehingga Julio terdidik dalam kebenaran. Seperti itu di hadapan sesama. Nah, jadi baik di hadapan Tuhan, karena hubungan Tuhan udah benar nih, maka kesesamanya pun benar. Jadi yang tadi yang sudah saya contohkan, akhirnya Julio minta maaf ke adiknya. Contohnya ya. Oke, di poin ke-7, disiplin membawa kita agar dapat mewujudkan ketaatan kita secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, disiplin membawa kita agar dapat mewujudkan ketaatan kita secara nyata dalam hidup sehari-hari. Jadi karena disiplin ini, akhirnya kita sudah mewujudkan bahwa kita itu sudah taat. Itu taat sama Tuhan, taat ya sama aturan sekolah, taat sama keluarga, taat sama orang tua. Pokoknya disiplin adalah sebagai wujud ketaatan kita. Lagi disiplin adalah wujud ketaatan kita. Kita taat. Poin terakhir yang di C, disiplin dalam menaati Alkitab menolong kita melihat kesalahan yang telah kita buat, sehingga kita dapat memperbaiki kelakuan atau tindakan kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Ini yang sudah saya jelaskan tadi, yang di 2 Timotius 3 ayat 16 tadi. Iya, ini intinya ini, disiplin dalam menaati Alkitab menolong kita melihat kesalahan yang telah kita buat. Oh, kita salah kayak gitu, yang sudah saya contohkan tadi, contohnya kayak Julio tadi ya, sehingga kita dapat memperbaiki kelakuan atau tindakan kita. Jadi Julio-nya, oh iya, nanti dia salah telah dia Julio-nya minta maaf. Oke, kita sendiri ada tugas di bagian C nya. Silakan ditulis ya. Sebelum kalian mengerjakan tugas,
kalian terlebih dahulu membaca kisah Daniel yang disiplin dalam hal rohani maupun jasmani dari kitab Daniel pasal 1 dan pasal 2. Pasal 1 dan pasal 2. Ini di itu ada beberapa kisah Daniel yang disiplin, contohnya kayak dia nggak makan makanan raja, nggak makan daging, dia hanya fokus makan sayur dan buah. Oke, yang pertama, soal yang nomor 1, tuliskan pendapatmu tentang Daniel yang berhasil dalam hidupnya. Jadi kata kalian tuh apa gitu? Bahwa Daniel menurut saya berhasil karena apa tuh? Ini kan pendapat kita nih, pendapatmu tentang Daniel yang berhasil dalam hidupnya. Jadi Daniel berhasil karena apa-apa. Yang kedua, mengapa Daniel mau hidup dalam kedisiplinan? Kenapa tuh? Karena Daniel kenapa tuh? Karena kalau udah ada kata mengapa, jawabannya karena. Yang ketiga, apakah ada korelasi antara disiplin dan keberhasilan? Jadi maksudnya ini adalah ada nggak kaitannya karena kita sudah disiplin, kita itu mendapatkan suatu keberhasilan. Karena kita udah disiplin bangun pagi, maka kita berhasil apa? Kalau contohnya Daniel kan karena dia sudah disiplin, tidak makan makanan raja, hanya makan sayur dan buah, maka dia berhasil apa tuh? Ada ayatnya. Jadi ada nggak tuh korelasi atau hubungannya tuh? Kalian jelasin tuh. Kalau ada hubungannya karena apa? Kalau tidak ada, jelasin tidak ada hubungannya karena berbeda, karena apa gitu. Yang keempat, mengapa manusia tidak dapat disiplin? Kenapa tuh? Kenapa manusia tidak dapat disiplin? Kalian jelasin tuh. Kenapa kamu nggak dapat disiplin? Karena males lah, karena ya apa lah, itu terserah. Yang kelima, apa akibat dari hidup tidak disiplin? Akibatnya apa tuh? Kalau kita nggak disiplin tuh, efek kedepannya apa? Misalkan kalau kalian tidak disiplin sama aturan yang ada di sekolah, mungkin ditegur sama guru BK atau yang lain seperti itu. Pokoknya kedepannya hidup kita akan gimana gitu. Yang ketujuh, yang keenam, apa manfaat hidup disiplin? Manfaat kita udah hidup disiplin tuh apa tuh? Jawab. Ya, yang ketujuh, bagaimana cara membangun disiplin pribadi? Caranya gimana sih? Harus membiasakan diri apa gitu. Yang kedelapan, tuliskan tanggapanmu tentang disiplin. Tuliskan tanggapanmu tentang disiplin. Jadi menurut kalian tuh disiplin tuh apa sih gitu. Yang kesembilan, tuliskan refleksi imanmu tentang disiplin. Jadi maksudnya ini yang disiplin dalam kerohanian ya. Jadi disiplin rohani itu membuat saya apa kayak gitu. Oke. Sekarang yang D ya, pengalaman tentang disiplin. Mister akan bacakan kisahnya Mozart, bocah ajaib Mozart. Terlahir dengan nama Johannes Chrysostomos Wolfgangus Gottfried Mozart. Aduh, mohon maaf kalau misalnya susah ya. Di Salzburg 27 Januari 1756. Kepandaiannya bermain musik sudah dimulai sejak kecil. Ketika umur 5 tahun, Mozart sudah bisa menulis komposisi musik. Dia juga mampu mengimprovisasi tema-tema yang diberikan oleh para penguji simfoni di depan raja-raja dengan mengadakan konser dengan tema-tema yang disodorkan padanya dengan mata ditutupi selembar kain. Demikianlah Mozart dikenal sebagai si anak aja. 700 karya dihasilkan oleh Mozart dalam kurang dari 30 tahun. Beberapa karya yang penting antara lain K97, Simfoni nomor 31, Paris, dan Sonata in A minor. Tiap pertunjukan yang diadakannya selalu mendapatkan apresiasi yang baik dari para penonton. 16 Juli 1782 merupakan hari terpenting dalam karir Mozart. Saat itu dia mendapat
sambutan luar biasa pada waktu menggelar opera J.N. aus dem Celia di depan Kaisar Joseph II. Dikatakan jika opera itu berbeda dari yang pernah ada karena memiliki banyak nada. Kemampuan Mozart menciptakan sebuah karya musik tentu tidak terlepas dari kerajinannya belajar musik. Kerajinan berlatih musik inilah yang membuatnya berhasil dalam setiap karyanya. Kerajinan ini menunjukkan keseriusannya dalam berdisiplin diri, berlatih terus-menerus dalam bermusik, sehingga membuatnya dikenal sebagai salah satu maestro musik. Wow. Mozart hidup hanya sampai umur 35 tahun. Dia meninggal pada 5 Desember 1971. Walaupun sudah meninggal, karya-karyanya tetap abadi sampai sekarang. Sadu dari Chandra Nila Murti Dewa Jati, kumpulan kisah inspiratif para penakut dunia. Wow, tugas yang D itu tuliskan pengalaman disiplinmu sehingga yang menurutmu berhasil. Tapi kan Mister, saya masih baru belajar mengawali disiplin. Oke, yang paling gampangnya adalah pernahkah kamu atau nggak saat ini yang menurut kamu sudah disiplin dalam hidupmu? Tulis. Apa sih yang sudah disiplin dalam kehidupanmu? Oke. Penutup di bagian E, kita sudah di penghujung di bagian bab 12. Oke. Penutupnya adalah, silakan tulis, apakah kamu sudah hidup disiplin dalam menuntut ilmu? Yang kedua, apakah kamu setuju jika hidup disiplin akan membawamu dalam keberhasilan? Dan yang ketiga, tugas yang ketiga, buat table di kolom pertama berdoa, kolom kedua membaca kitab, kolom ketiga belajar, kolom keempat bangun pagi, kolom kelima berangkat sekolah. Itu ada sininya nomor disiplin waktu keterangan para orang tua. Seperti kayak gini. Ya, nomor, nah, tanggal, bisa disitu. Berdoa, membaca kitab, belajar, bangun pagi, habis itu apa nih? Mandi pagi, terus ini parah. Nah, kalian tulis di isinya nomor, terus di sininya hari dan tanggalnya, misalkan hari Selasa tanggal apa, tulis itu. Terus ini jam-jamnya nih, jam-jamnya kayak gitu. Terus yang membaca kitab tulis pasalnya kayak gitu. Terus yang berdoa tulis jamnya, dari jam berapa sampai jam berapa. Terus habis itu kalian paraf sama orang tua kalian, belajar bikin tabel kayak gini. Oke, cukup sekian pemberian bab 12 kali ini. Minggu depan kita memasuki bab 13. Prakteknya dari bab 12 nanti kita akan praktekkan setelah kita masuk lagi. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan atas surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Meskipun kami belajar jarak jauh, kami belajar online, tetapi kiranya itu tidak menjadi sebuah alasan bahwa kami tidak mengerti, bahwa kami menjadi malas ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami setelah selesai belajar bab 12, kiranya kami dan anak-anak yang melihat video ini dan anak-anak SMP dan B mau belajar disiplin dan bisa, sehingga mereka dan jelaskan prajurit Kristus yang disiplin dan taat pada Engkau Tuhan Yesus. Ampun atas setiap kami dan dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa buat Indonesia Tuhan Yesus, kiranya Engkau campur tangan dalam setiap apa yang ada di Indonesia Tuhan Yesus. Dan kemudian saat ini kondisi Indonesia Tuhan Yesus, Engkau pulihkan Indonesia ya Tuhan Yesus, dan Engkau pulihkan keluarga kami, dan Engkau pulihkan ekonomi setiap keluarga, anak-anak Tuhan Yesus. Kami berdoanya di nama Tuhan Yesus Maria. Amin. Oke, terima kasih. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati.